Masuk Rasulullah ke dalam gua. Kemudian beliau sholat di dalam gua tersebut. Para kaum Quraisy di sana, sebelum hijrahnya Rasulullah terjadi beberapa saat, mereka berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Berkumpul Umayyah bin Khalaf, berkumpul Uqbah bin Mu'ayyad, berkumpul Utbah bin Rabi'ah dan Syu'bah bin Rabi'ah, berkumpul di saat itu Abu Jahal, Abu Bakhtari bin Hisham, dan para pemuka Quraisy yang lain duduk di Darun Nadwah, satu rumah milik Ubay bin Ka'ab, salah satu datuknya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, yang selalu mereka gunakan untuk musyawarah memutuskan satu putusan yang harus mereka sepakati jika terjadi hal yang penting. Maka mereka anggap sangat penting di saat itu untuk membahas perihal Rasulullah. Ketika mereka berkumpul, datang tiba-tiba iblis berdiri di depan pintu, menyerupai seorang syekh, orang tua yang berasal dari Najd, satu dataran tinggi di kota Mekah. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Man bil bab?" Siapa itu yang ada di depan pintu? Kata iblis ini yang sudah berupa manusia, "Aku Syekh An-Najdi. Aku seorang tua yang berasal dari Najd, dari dataran tinggi Mekah. Ma hajatuk, apa keperluanmu di sini?" Kata iblis ini, "Aku dengar kalian akan berkumpul untuk memutuskan tentang perihal Muhammad." Kemudian yang ia katakan, "Aku datang di sini, kemungkinan aku bisa memberikan sumbangan ide sehingga dapat kalian sepakati." Maka Abu Jahal mengatakan, "Masuk kalau begitu." Para ulama mengatakan bahwa kenapa ia katakan Syekh Najdi, tidak tempat yang lain. Para ulama mengatakan sebab kalau ia katakan bahwa beliau berasal dari Tihamah, dari dataran rendah Mekah, maka tidak akan diterima oleh para pemuka Quraisy, karena para kebanyakan penduduk di dataran rendah Mekah yang disebut dengan Tihamah membantu Rasul dan berpihak kepada Rasulullah. Maka dia katakan, "Aku dari Najdi, dari dataran tinggi," supaya diterima kehadirannya. Dan ini bahkan menjadi bukti benarnya dan tidak melesetnya sabda yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah doa dari Rasul berdoa tentang Syam dan Yaman. Beliau mengatakan dalam doanya, "Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina." Ya Allah, berikan keberkahan kepada Syam milik kami dan kepada dan atas Yaman kami. Kemudian ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, berikan keberkahan juga kepada Najd." Ada seorang sahabat mengatakan demikian. Kemudian Rasul mengulang doanya, "Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina." Kemudian orang itu mengulangkan lagi sekali, "Ya Rasulullah, barik lana fi Najdina." Berkahi juga Najd kami. Maka Rasul mengulangi doa yang ketiga kalinya, "Allahumma barik lana fi Yamanina wa barik lana fi Syamina." Maka orang itu pun mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, Najd kami juga berkahi." Rasul pun lantas mengatakan, "Sungguh akan keluar dari sana garnus syaitan, akan keluar dari sana jamaah dan kelompok iblis," kata Rasulullah. Maka lebih dari 1000 tahun kemudian, lebih tepatnya 1200 tahun kemudian setelah hijrahnya Rasul, muncul kemudian mereka yang mengusung paham-paham yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang berasal dari Najd sana, yang diusung dan disebarkan
oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kelompok mereka disebut dengan Wahabi, kelompok setan. Kata Rasulullah, dari awalnya sudah dikatakan akan muncul dari sana kelompok setan dan iblis. Makanya iblis di zaman Rasul itu berkumpul dengan para pemuka-pemuka Quraisy dengan mengatakan Syekh Najdi. Tepat betul apa yang dikatakan Rasul bahwa akan muncul dari situ kelompok iblis.